Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai bersuci. Yang pertama ada makna bersuci. Di sini ada teks mengenai Wafi ke masjid. Saat azan maghrib, Wafi dan ayah pergi ke masjid. Di tengah jalan, Wafi menginjak kotoran ayam. Sebelum masuk masjid, Wafi bersihkan dulu kakinya dengan air sampai bersih. Wafi kemudian baru berwudu. Kaki Wafi terkena najis. Najis harus disucikan agar sholat menjadi sah. Nah, di sini najisnya yaitu kotoran ayam. Karena najis harus disucikan agar sholat menjadi sah. Mengenai teks di ruang makan. Dila memotong buah apel. Jari Dila terkena pisau. Jari Dila berdarah. Ayah obati jari Dila. Setelah obati jari Dila, tangan ayah terkena darah. Ayah Dila bersihkan tangannya dengan air. Darah termasuk dengan najis, maka harus dibersihkan atau disucikan agar sholat kita menjadi sah. Yang kedua, mengenai tata cara bersuci. Yang pertama, mandi. Nah, di sini ada teks mengenai bermain sepak bola. Pada sore yang cerah setelah belajar mengaji, Amran dan teman-teman bermain sepak bola di lapangan. Saat bermain bola, badan dan pakaian Amran basah karena keringat. Kaki, tangan, dan wajah Amran kotor terkena tanah dan air di lapangan. Menjelang maghrib, Amran berhenti bermain bola. Amran pulang ke rumah. Amran segera bersihkan badan dari kotoran yang melekat. Nah, Amran bersihkan badan dari kotoran yang melekat itu dengan mandi. Yang kedua, tentang istinja. Nah, di sini ada teks mengenai toilet umum. Bayu pergi dengan ibu berbelanja. Saat berbelanja, Bayu ingin buang air kecil. Bayu pergi ke toilet umum. Sebagai anak muslim, Bayu mencintai kesucian. Sehabis buang air kecil, Bayu beristinja. Bayu siram toilet sampai bersih. Nah, selanjutnya mengenai perilaku bersih pakaian, badan, dan barang-barang atau tempat. Di sini ada teks mengenai pergi ke masjid. Pada suatu sore, Iqbal dan teman-temannya belajar baca buku tulis Al-Quran di masjid. Selesai belajar mengaji, Iqbal bermain dengan teman-temannya di halaman masjid. Menjelang senja, Iqbal dan teman-temannya pulang. Iqbal kemudian pergi mandi. Iqbal bersihkan badan dari kotoran menggunakan sabun. Setelah mandi, Iqbal berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat maghrib berjamaah. Menjalankan sholat harus dengan badan yang bersih. Nah, di sini Iqbal harus menggunakan pakaian dan badan yang bersih. Badan yang bersih itu dengan cara bermandi. Pakaian bersih itu dengan cara menggantikan pakaiannya karena ia sesudah bermain. Yang ketiga, tentang membaca buku cerita. Malam hari, Andi baca buku cerita. Ketika asik membaca, Andi ingat belum sholat isya. Andi kemudian berwudu. Andi ingat Andi sudah buang gas. Karena Andi sudah buang gas, Andi dalam keadaan berhadas. Nah, berwudu adalah cara bersuci dari hadas. Kalau Andi tidak bersuci, maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia telah membuang gas. Harus disucikan agar sholatnya menjadi sah. Mengenai nenekku yang mengganggukan. Meski lelah, Bagus merasa senang. Akhirnya Bagus sampai di rumah nenek. Nenek Bagus sudah tua. Sudah 1 bulan neneknya sakit dan tidak bisa turun dari tempat tidur. Nenek tidak pernah meninggalkan sholat. Nenek juga selalu mengaji. Jika waktu sholat tiba, bibi bantu nenek untuk bertayamum. Nah, tayamum ini adalah bersuci menggunakan debu yang suci. Caranya dengan mengusapkan ke muka dan kedua tangan nenek. Setelah selesai tayamum, nenek langsung menunaikan sholatnya. Materi atau teks yang tadi kita mengetahui apa sih makna bersuci itu. Nah, bersuci itu adalah bersih dari najis dan hadas. Nah, sebelum melaksanakan ibadah, kita harus bersuci terlebih dahulu agar ibadah kita menjadi sah. Nah, tadi sudah
sudah tahu mengenai istinjak. Nah, istinjak itu apa sih? Nah, istinjak itu adalah membersihkan kubul dan dubur sehabis buang air. Nah, dilakukan dengan menggunakan air. Boleh juga menggunakan batu atau tisu jika tidak menggunakan air. Nah, di sini ada cara bersuci dengan air, dengan cara menyiramkan air ke tempat yang najis. Dan di sini juga ada cara beristinjak dengan air, dengan cara menyiramkan air ke kubur atau dubur untuk menghilangkan najis. Nah, ada juga cara beristinjak dengan tisu dan batu dengan cara mengusap benda tersebut ke kubur atau dubur untuk menghilangkan najis. Di sini, sebelum melaksanakan sholat, kita harus bersuci dengan berwudu, memakai air atau tayamum, memakai debu yang suci bagi yang sakit atau tidak menemukan air. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.